dua himpunan. Irisan dua himpunan itu maksudnya suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan tersebut. Nah, maksudnya seperti ini. Ini A irisan B, artinya X di mana X ini anggota A dan juga dia anggota B. Biar lebih jelas akan contoh soalnya. Yang pertama ini soalnya himpunan A anggotanya 2, 3 sama 5. Sedangkan himpunan B anggotanya bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, kalau bilangan ganjil kurang dari 10 kita cari dulu anggotanya. Yang perlu kalian ingat bilangan ganjil itu dimulai dari berapa? Ya, 1, terus 3, terus 5, terus 7, berapa lagi? Ya, 9. Ya, sampai 9 ya, karena kurang dari 10 ya. Nah, yang ditanya irisan tadi dia anggota A juga anggota B. Berarti dari anggota A sama anggota B kita cari yang sama, yaitu berapa? 3-nya ada, anggota A sama anggota B. Terus 5-nya juga ada. Berarti A irisan B itu jawabannya berapa? Iya, anggotanya 3 sama 5 ya. Oke ya, itu yang irisan. Nah, yang kedua ini ada gabungan dua himpunan. Apa itu gabungan dua himpunan? Yaitu himpunan yang anggotanya terdiri dari atas anggota-anggota himpunan A dan atau anggota-anggota himpunan B. Berarti anggota himpunan A sama himpunan B itu digabungkan jadi satu. Contoh, himpunan A-nya faktor dari 12. Artinya kalau faktor dari 12 berarti cari perkalian yang hasilnya 12. Berapa kali berapa? Kita mulai dari angka 1 ya. Iya, 1 kali 12, 12. Terus berapa lagi? Ya, 2 kali 6, 12 juga ya. Terus ya 3 kali 4. Berarti inilah faktor dari 12, yaitu angka berapanya? 1, terus 2, terus ada angka 3, 4, terus ya 6 dan 12 ya. Yang himpunan B-nya X di mana X kurang dari sama dengan 8. X anggota A ini bilangan asli. Berarti kalau bilangan asli dimulai dari berapa? Ya, bilangan asli dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kurang dari sama dengan 8. Berarti kalau ada garis bawah sama dengan ini berarti 8-nya masuk ya. Tapi kalau nggak ada garis bawah ini berarti 8-nya nggak masuk sampai angka 7 ya. Nah, untuk gabungannya himpunan A digabung himpunan B berarti kita gabungkan jadi 1. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ya. Kalau ada angka yang sama cukup ditulis satu kali ya. Nih ya, 2-nya sama berarti 2-nya 1 kali aja. Berarti gabungannya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 12 ya. Oke, sampai di gabungan bisa dipahami ya Dek? Oke, kalau bisa dipahami kita masuk ke selisih atau diferensi dua himpunan. Apa itu selisih? Selisih adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. Berarti misalnya A diferensi B atau A selisih B. Di mana X di mana X anggota A tapi dia bukan anggota B. Berarti ada di A tidak ada di B. Begitu juga sebaliknya B kurang A atau begitu juga sebaliknya B selisih atau diferensi A. X di mana dia X anggota B tapi tidak di anggota A. Artinya ada di B dan tidak ada di A ya. Lambang selisih bisa juga seperti ini. Nih ada ya. Ini juga lambang selisih ya. Nih, artinya B diferensi A ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh soal. Ini himpunan A-nya IBU, ibu ya. Sedangkan himpunan B-nya BUNDA, bunda. Kalau ditanya A diferensi B atau A selisih B, berarti ada anggota A di anggota A tapi tidak ada di B. I ada nggak di B? Berarti tidak ada, berarti I masuk ya. B ada nggak? Berarti B nggak masuk karena B ada juga di himpunan B. U masuk nggak? Ada nggak di himpunan B? Ternyata ada juga, berarti nggak masuk ya. Berarti jawabannya hanya iya.
Gimana kalau pertanyaan dibalik? B difference A, artinya B selisih A, berarti ada di himpunan B, tidak ada di himpunan A. Berarti kita lihat yang B ini, ada nggak di A? Ada ya, berarti nggak masuk. U ada nggak di A? Ada. N nggak ada, berarti N masuk. D ada nggak di sini? Nggak ada juga, berarti masuk. Terus A, ya nggak ada juga, berarti jawabannya N. Oke, ada untuk operasi pada himpunan ini kita lanjut yang terakhir, yaitu komplement suatu himpunan. Nah, untuk komplement suatu himpunan itu apa? Yaitu suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S. Artinya S ini semesta, tetapi bukan anggota A. Kalau seandainya himpunan A soalnya ya. Kalau soalnya himpunan B berarti bukan anggota B ya. Biar lebih jelas, kita ambil contoh soal. Ini S-nya atau semestanya yaitu bilangan cacat kurang dari 15. Nah, kalau bilangan cacat kurang dari 15, kita data dulu ada di peringkat bilangan cacat itu dimulai dari berapa? Ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, terus ya 5, 6 sampai kalau kurang dari 15 berarti 15-nya masuk nggak? Iya, nggak masuk, yaitu sampai 14 ya. Oke. Yang himpunan B, X di mana X kurang dari 15, X bilangan prima. Nah, kalau tidak ada sama dengan ini berarti 15 nggak masuk, walaupun dia masuk prima nanti. Nah, yang perlu adik-adik ingat lagi, bilangan prima itu dimulai dari berapa? Ya, 2, terus berapa lagi? Iya, 3, terus iya 5, iya 7, terus 9 nggak masuk. Kenapa? Selain 1 kali 9 hasilnya 9, ada lagi kalian 9 yaitu 3 kali 3, 9, berarti 9 nggak masuk prima ya. Terus berapa lagi? Ya 11, terus ya 13, habis ya. Oke. Nah, kalau kakak tanya komplement himpunan B, ingat artinya komplement tadi ada di semesta, tidak ada di himpunan B ya. Berarti angka yang di semesta ini tidak ada di B, angka berapa? Iya, jawabannya 0, nggak ada ya. 1 nggak ada juga, 2 ada, 3 ada, 4 nggak ada, masuk 4, 5 ada, 6 ya 6 masuk, 7 ada ya, 8 nggak ada, 9 juga nggak ada, 10 nggak ada, 11 ada ya, 12 nggak ada, 13 ada, 14 ya. Berarti komplemennya 0, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12 dan ada ya. Materi selanjutnya yaitu tentang diagram Venn. Nah, untuk diagram Venn yang pertama itu membaca diagram Venn. Biar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Ini ada diagram Venn-nya. Ini himpunan P dan ini himpunan Q. Dari diagram Venn ini petunjuknya berdasarkan diagram Venn di atas, nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya ya. Berarti kita daftar anggotanya. Himpunan S. Ingat, S tadi apa? Ya, semesta. Berarti kalau semesta ini seluruh yang di dalam kotak ini itu adalah semesta. Berarti semua angka yang ada di kotak ini adalah semesta. Berarti angka berapa ya? Ya 1, 2, terus 3, 4, 5, 6, terus ya sampai berapa itu terakhir? Ya ke 18 ya. Oke, itu semesta. Yang kedua himpunan P. Berarti kalau himpunan P berarti yang hanya kena lingkaran P aja. Berarti kalau yang kena lingkaran P aja, inilah anggotanya. Nih, yaitu ada angka 1, terus 3, ya 6, 9, terus ya 12, 15 sama ya 18 ya. Yang nomor 3 himpunan Q. Berarti kalau himpunan Q yang kena lingkaran Q, angka berapa aja? Ya 3, 4, 5, ya 6, 7, berapa lagi? Ya 8, terus ya 9 ya. Yang nomor 4 P irisan Q. Ingat, kalau irisan tadi dia anggota P, ada juga dia anggota Q. Berarti dua-duanya artinya untuk membaca diagram ini cari angka yang kena lingkaran P dan juga yang kena lingkaran Q. Berarti angkanya ya 3, 6, 9. Kenapa? Karena angka 3, 6, 9 ini kena lingkaran P, juga kena lingkaran Q ya. Berarti irisannya 3, 6, 9 ada ya.
Terus nomor 5, P gabungan Q, berarti digabung jadi satu anggotanya. Anggota himpunan P sama anggota himpunan Q kita gabung jadi satu, berarti jawabannya 1, terus ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, berapa lagi? Ya 9, 12, 15 sama ya 8, 18 ya. Nomor 6. Nah, ingat kalau makin tadi di difference atau selisih sama kayak ini ya. Artinya P difference Q atau P selisih Q. Berarti ini dia anggota P tapi tidak anggota Q. Berarti anggota P yang ini tapi tidak ada di Q ini. Berarti yang ini kan jawabannya ya. Kalau yang ini masuk ke Q juga. Berarti jawabannya 1, 12, 15 sama ya 8, 18. Nah, kalau nomor 7 kembalikan dari nomor 6. Dia anggota Q, tidak anggota P. Berarti ini anggota Q-nya tapi nggak ada di P. Berarti yang ini. Karena kalau 369 juga masuk anggota P ya, dari lingkaran P. Berarti jawabannya 4, 5, 7, 8 ya. Dan yang terakhir untuk contoh soal diagram pen, baca diagram pen. Complements dari Q. Ingat, kalau complements tadi dia ada di semesta, tidak ada di Q. Berarti anggota Q yang ini. Nih. Berarti yang nggak ada di Q angka ini sama yang di luar ini ya. Berarti jawabannya 1, 2, berapa lagi? Iya 10, terus 11, iya 12, terus 13, 14, berapa lagi? 15, iya 16, terus iya terus ada lagi. Oke, dari A kita lanjut materi yang terakhir yaitu menyanyikan operasi himpunan dengan diagram Venn. Kakak langsung ke contoh soal biar lebih paham lagi. Yang pertama ini ada soalnya himpunan semestanya 1, 2, 3 sampai 10. Sedangkan himpunan K-nya 1, 3, 5, 7, 9 dan himpunan L-nya 2, 3, 5, 7. Nah, ini disuruh sajikan dalam bentuk diagram Venn ya. Nah, langkah pertama untuk soal seperti ini, karena ini ada dua himpunan, berarti ada dua lingkaran ya. Nih, seperti ini. Ini tadi semesta di sini himpunan K, di sini himpunan L ya. Nah, langkah pertama dari himpunan K sama himpunan L ini cari anggota yang sama. Nih, 3 sama ya, terus 5 sama 7 ya. Berarti yang di tengah-tengah ini angka 3, 5 sama 7. Sisanya di sini angka sisa dari himpunan K yaitu angka 1 sama 9 ya. Sedangkan himpunan L-nya sisanya angka 2. Dari anggota himpunan semesta yang belum ada di gabungan K sama L itu angka berapa? Ya, angka 4 ya. 4 enggak ada kan di sini? Ya, berarti 4 ditulis di luar sini. Dia enggak anggota K, enggak ada anggota L. Terus 6 ada enggak? Enggak ada juga. 6 masuk sini. Terus ya 8 juga enggak ada. Terus berapa lagi? 8 enggak ada. Ya 10 ya. Inilah cara menjadikan dalam